Nah, sekarang kita bahas tentang kestabilan dari suatu senyawa kompleks. Kestabilan senyawa kompleks itu bisa dilihat dari berbagai macam aspek ya. Pertama dari interaksi dari atom-atomnya gitu kan. Udah kita bahas ya tadi ya tentang geometri, habis itu juga tentang tadi jenis-jenis ligannya gitu. Nah, terus kita bisa lihat juga dari sisi termodinamika sama dari sisi pembentukan kompleksnya gitu. Soalnya kita bahas dulu yang termodinamikanya ya. Jadi, senyawa kompleks itu basically adalah suatu mengikuti aturan-aturan yang sama dengan suatu senyawa-senyawa lainnya gitu. Misalnya dalam suatu parut kita punya, misalnya kayak dalam suatu parut kita punya suatu reaktan, kita punya suatu dua buah reaktan yang bisa saling bereaksi membentuk suatu senyawa kompleks jadi produk gitu. Ya, jadi dia memiliki sifat-sifat yang sama juga. Kalau misalnya kita meninjau dari suatu eh, kesetimbangan gitu, suatu reaksi kesetimbangan. Nah, ini ya dari tadi kita bahas tentang struktur elektroniknya sama teori ikatannya, dibahas selanjutnya sama data termodinamika ini bisa menentukan kestabilan suatu senyawa kompleks. Oke, nah kestabilan suatu senyawa kompleks terutama ditentukan dari ligannya sama dari logamnya. Terus, ya udah ini dibaca-baca aja deh. Oke, selain itu juga tergantung dari pelarutnya ya. Kalau misalnya dia dalam pelarut air, kompleks logam akan punya afinitas terhadap molekul H2O sebagai kompetitor. Jadi selain kita punya ligan, dia juga bisa berinteraksi sama H2O-nya gitu. Jadi sebenarnya mereka saling berkompetisi. Tapi balik lagi dari sifat-sifat seri ligannya. Apakah ligannya itu cukup kuat, apakah ligannya itu kurang kuat dibandingkan sama ligan H2O. Oke. Terus kita bisa lihat dari konsep hard soft acid base. Jadi konsep HSAB bukan HASB ya. Jadi atom donor membentuk kompleks lebih stabil dengan beberapa ion logam dibanding dengan lainnya. Kalau misalnya kita punya suatu logam keras, maka dia akan uh, berinteraksi juga dengan suatu uh, basa keras itu. Jadi yang hard attract hard, yang soft attract soft gitu. Kalau misalnya yang logam keras, contohnya misalnya dia suatu logam-logam yang dia memiliki keasaman yang kuat, dia akan suka membentuk suatu ligan dengan atom-atom yang ONF, alias dia punya afinitas yang tinggi juga gitu. Terus udah sih. Terus sedangkan kalau misalnya logam-logam yang dia asamnya lemah gitu, keasamannya lemah, dia akan membentuk suatu ligan dengan molekul-molekul yang kekuatan densitas muatannya itu rendah juga. Oke, nah ini. Contohnya gimana nih? Kalau misalnya yang logam lunak, biasanya dia suka ligan-ligan yang ada komponen sulfur, fosfor, atau enggak misalnya ada metaloidnya gitu, AS atau Se gitu, yang besar muatan ionnya rendah gitu. Ligan ini disebut sebagai suatu basa lunak. Ada juga yang borderline. Yang borderline ini biasanya jarang sih, antara si basa lunak atau basa keras gitu. Jadi di sini kita punya kondisinya adalah atom pusat logam sebagai asam, ligannya sebagai basanya gitu kan. Jadi asam basanya mengikuti aturan donor elektron gitu. Nah, em, udah sih gitu aja. Jadi maksudnya ini sebenarnya nilai kemungkinan kecenderungan pembentukan si senyawa kompleksnya itu bergantung dari kekuatan, keasaman dan kebasaannya gitu. Jadi kalau misalnya kita punya dua buah ligan yang saling berkompetisi untuk menjadi suatu ligan dalam suatu atom zat logam, itu kita bisa lihat dari kekuatan, keasaman atau kekuatan kebasaannya gitu. Apakah dia basa kuat atau dia basa lemah. Gitu deh. Ini contohnya juga ini di kuadran kestabilitas dari suatu eh, logam-logam ya. Oke. Gimana kita menentukan suatu logam-logam ini memiliki kekuatan ionik tertentu gitu. Pertama dari radius ionnya. Kalau radius ionnya makin kecil gitu ya. Jadi logamnya itu radiusnya makin kecil, maka kompleks yang terbentuk itu akan makin stabil gitu. Oke, misalnya kita lihat di sini pada logam transisi baris pertama, kita lihat nih radius kationnya. Kita punya antara Mn, Fe, Co, Ni, Cu sama Zn. Antara Mn, Fe, Co, dan Ni yang paling stabil adalah si Ni. Tapi kalau misalnya antara Ni, Cu, dan Zn paling stabil adalah si Ni-nya gitu. Jadi sebenarnya dilihat dari variasinya nih, radiusnya kayak gimana. Kalau radius ionnya makin kecil, maka
kompleks yang terbentuk akan makin stabil. Selain itu, dari radiusnya, kita juga bakal lihat dari tingkat oksidasinya. Makin besar biloxnya gitu ya, bilang oksidasinya makin besar, jadi makin stabil juga senyawanya. Misalnya logam-logam dengan um, bilox yang misalnya plus 3, maka akan lebih stabil dibandingkan logam-logam dengan bilox yang plus 2 gitu. Oke. Terus ada juga nih efek medan kristal. Jadi secara natural urutan stabilitasnya bisa mengikuti deret Irving-Williams. Ini sebenarnya dihafal sini. Jadi misalnya kita bandingkan antara berbeda berbeda golongan gitu kan. Misalnya ada Ca, SCTI, V, CRMN gitu. Kita lihat nih sebenarnya lebih stabil lah semakin ke kanan maka dia akan semakin stabil bentuknya kompleks gitu. Oke, terus tadi bisa kita lihat juga dari sistem asam basa Lewis ya. Jadi dia apakah merupakan asam keras atau asam lunak atau dia punya berinteraksi sama ligan yang mana juga gitu. Tuh, hard acid membentuk kompleks paling stabil dengan hard base dan soft acid membentuk kompleks yang stabil dengan soft base. Itu dari efek si atom pusat logamnya. Kalau dari efek ligannya sebenarnya juga mirip-mirip nih. Ligan itu biasanya kan dia kita anggap sebagai basa karena dia akan donor elektronnya. Ligan dengan kekuatan basa akan membentuk kompleks yang lebih stabil gitu. Makin kuat kebasaannya maka dia makin stabil juga kompleksnya. Terus kita lihat juga dari efek mengkeletnya. Ligan-ligan yang polidentat atau yang multidentat, dia biasanya memiliki em, probabilitas yang sama dalam bentuk ikatan koordinasi seperti dengan ion monodentat. Jadi kalau misalnya makin banyak efek mengkeletnya, maka dia akan makin besar untuk membentuk suatu ikatan gitu. Jadi kalau misalnya dia ligan-ligan multidentat, tentunya akan membentuk kompleks yang lebih stabil dibandingkan ligan-ligan yang monodentat gitu. Terus kita lihat juga dari cincin mengkeletnya. Kalau cincin 5 sama cincin 6 dia bisa membentuk kompleks yang stabil biasanya. Kalau cincinnya gede gitu, misalnya kayak makin bisa jadi 8 atau 9 itu biasanya dia lebih nggak stabil dibandingkan cincin 5 atau cincin 6 gitu. Kita juga perlu lihat dari halangan steriknya, apakah ada halangan sterik atau enggak dari ligan-ligan itu. Kalau ligan-ligannya besar, dia akan membentuk kompleks-kompleks yang kurang stabil. Gitu. Ini adalah deret spektrokimia dari suatu ligan-ligan ya. Em, di sini kita lihat dari kiri ke kanan, grafiknya kayak gini. Kalau misalnya yang di sebelah kiri, di sebelah ujung kiri ini, dia memiliki medan ligan yang kecil, smallest delta, ini maksudnya kemampuan untuk memisahkan orbitalnya itu makin kecil, terus habis itu panjang gelombang yang akan diemisikan juga makin kecil. Makin panjang, sorry. Sedangkan kalau misalnya dia semakin ke kanan, dia kekuatan ligannya makin besar, dan kemampuan splitting orbitalnya makin gede juga. Terus jadi panjang gelombang yang diemisi atau yang diserap itu juga dia makin pendek gitu. Oke, nah ini dihafalin ya teman-teman ya. Sebenarnya gambaran gampangannya bisa kalian lihat ya kalau golongan-golongan halogen gitu kan, itu dia tuh sebenarnya weak field. Jadi ligan-ligan yang um, kemampuan splittingnya rendah. Terus habis itu dia ligan-ligan medan medan lemah gitu bisa kita bilang. Kalau misalnya dia makin banyak interaksi antara ligan dan atom pusat, misalnya contohnya di sini CO dan CN yang dia punya pi-back bonding, dia maka makin kuat juga kekuatan ligannya gitu. Urutannya kita bisa lihat di sini nih, yang halogen tuh paling lemah. Yang di tengah-tengah ini biasanya yang ada oksigen-oksigennya gitu ya, misalnya kayak H2O, netral-netral. Atau misalnya ligan-ligan ambidentat kayak SCN, NO2 itu di tengah biasanya. Ini juga, ini sebenarnya NO2 minus yang N-nya kayaknya. Terus habis itu etilen diamin itu dia sebenarnya kurang lebih lemah dibandingkan ligan-ligan yang medan kuat kayak CN sama CO. Ini di tengah ya. Ini di tengah. Na3, etilen diamin, NO2 minus. Tuh. Hmm, oke. Ini efek mengkelatnya. Efek kelat akan meningkatkan stabilitas kompleks gitu kan. Dah terus. Apalagi kalau misalnya kelatnya bisa bentuk cincin kayak gini. Kayak PT. PT etilen diamin itu dia cukup stabil. Itu. Jadi kalau misalnya kita lihat kestabilannya, ligan-ligan itu yang monosiklik sebenarnya akan lebih kuat dibandingkan si suatu ligan kelat biasa. Monosiklik itu maksudnya yang kayak gini nih, yang bisa membentuk suatu siklik gitu. Terus baru yang terakhir adalah yang monodentat. Tuh, ini yang makrosiklik tadi ya. Tuh kayak misalnya klorofil atau misalnya hemoglobin gitu. Jadi dia bentuk ligannya adalah siklik, terus nanti atom logamnya akan terperangkap gitu. Jadi bayangannya adalah kayak suatu logam-logam yang terperangkap dalam suatu
jaring gitu, jaring yang besar. Jadi makanya dia memiliki kestabilan yang lebih tinggi. Gitu. Udah sih. Terus, nah kestabilan senyawa kompleks ini tentu saja dia karena dia suatu satu nilai ya, dia punya konstan kestabilan. Nah, kestabilan itu bisa dijelaskan oleh hubungan-hubungan termodinamik. Tuh, jadi dia dipengaruhi juga oleh temperatur, dipengaruhi juga eh, oleh apakah dia ada pada keadaan sadar atau enggak gitu. Hmm, oke. Ini sebenarnya sama juga kayak keseimbangan kompleks biasa, keseimbangan biasa. Tuh, jadi kita bisa lihat di sini untuk membentuk nilai KF atau KN di sini kita bisa hitung dari berapa banyak fraksi, bukan fraksi ya, aktivitas dari si produk dibagi aktivitas dari reaktannya. Sama juga ya, ini produk terus dibagi reaktan dikali reaktan juga kayak gini. Kalau misalnya dia koefisien stoikiometriknya 2, berarti dikuadratin gitu dan seterusnya. Gitu. Udah sih. Nah, ini dia. Kita punya konstanta kestabilan. Kita misalnya punya M plus L. Jadi kalau misalnya kita punya ligan kan biasanya ada banyak ya. Saya ada banyak jumlahnya. Saya jadi dari M menjadi MLN kayak gini. Nah, untuk menghitungnya kita bisa pakai stepwise kayak gini atau sebagai reaksi total. Jadi pertama kita bentuk ikatan M dan L dulu, terus nanti ML ini bentuk ikatan dengan L lagi jadi ML2, ML2 tambah L jadi ML3 gitu. Dan ntar nilai konstan kesetimbangannya bisa kalian hitung sesuai dengan em, reaksi yang ada gitu. Atau jadi konstan kesetimbangan yang total kayak gini. Sama aja. Selain KF, dia bisa juga kadang-kadang disebut sebagai beta kayak gini. Jadi ini cuma koefisien-koefisien aja. Sebenarnya nilainya sama aja ya teman-teman. Nah ini misalnya. Kita punya Zn2 plus ditambah 4NH3 jadi ZnNH3 4 kali 2 plus. Berarti KF-nya gimana? KF-nya sama dengan aktivitas dari ZnNH3 4 kali 2 plus dibagi aktivitas Zn2 plus dikali aktivitas NH3 pangkat 4. Dari eksperimen didapatkan 4,1 kali 10 pangkat 8. Tuh. Nah, kalau misalnya dia eh, si Zn tambah NH3 jadi ZnH3 4 kali, kalau misalnya dia dalam lautan air, sebenarnya dia Zn12 ini bukan berupa Zn12 saja, tapi dia sebenarnya berupa ZnH2O 4 kali 12. Tuh. Jadi sebenarnya kan bisa menggambarkan reaksinya jadi stepwise kayak gini. Jadi pertama H2O-nya hilang satu dulu, masuk NH3. Dan seterusnya. Jadi K1, K2, K3, dan seterusnya. Tuh. Sebenarnya nilainya akan mirip juga sebenarnya. Sama bahkan. Oke, ini contoh lainnya. Misalnya kita membentukkan ion kuproaminium. Itu juga sama. Jadi sebenarnya ini sama kayak kesetimbangan biasa gitu. Dalam larut air juga. Sama. Hmm, Nah, di sini ini untuk kalian yang stepwise. Jadi kalau misalnya kalian mau ngitung kata-katanya tinggal dikali aja sebenarnya. Udah sih itu. Itu aja sih. Mana dia? Ini juga sama. Ini sebenarnya dia bisa. Jadi em, karena dia konstan kesetimbangan biasa, jadi sebenarnya dia bisa kita gabung juga sama konstan kesetimbangan yang lain. Misalnya dia ada Ka atau Kb gitu. Bisa juga kayak gitu. Ini sama juga tinggal dikali. Ini juga. Hmm, oke. Udah sih itu aja. Itu aja untuk yang aku mau jelasin. Mungkin kita akan banyak ke yang latihan soal aja ya kalau misalnya untuk bagian ini. Karena sebenarnya basically prinsipnya sama ya. Terus kan yang perlu kalian perhatikan adalah kalau misalkan dapat nilai KF atau beta, produknya adalah senyawa kompleks, bukan sebaliknya. Jadi bukan penguraian asam senyawa kompleks, tapi pembentukan senyawa kompleks. Jadi nilai KF atau nilai beta itu adalah konstanta yang digunakan yang dihitung berdasarkan pembentukan si senyawa kompleks, bukan penguraian senyawa kompleks. Jadi beda sama KSP. KSP kan dia penguraian. Kalau misalnya KF itu dia pembentukannya gitu. Terus selebihnya sama, kan bisa hitung pakai konsentrasi gitu. Terus kalau misalnya mau ngejumlahin konstanta-konstantanya bisa dikaliin gitu. Jadi produknya. Jadi K total. Udah sih. Ini efek pengkelat. Ini aku skip aja deh. Ini kan baca aja ya teman-teman ya. Tapi sih jarang keluar sih. Ini cuma menambah pemahaman aja tentang si ligan-ligan itu. Oke.
Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin belum ada ya, pasti soalnya belum masuk ke soal. Kita lanjut, ini dari sisi termodinamika kayak gitu kurang lebih gambarannya. Jadi kita akan melihat dari konstan kesetimbangannya, bisa kita lihat dari eksperimen, atau bisa kita prediksiin pakai tadi ya HSAB, atau misalnya dari sifat-sifat si logam dan juga ligannya. Nah, sekarang kita melihat kecenderungan atau kekuatan ikatan dari suatu sinyal kompleks dari teori medan kristal. Lihat di sini. Oke, kelihatan nggak share screen-nya? Halo, halo. Kelihatan nggak teman-teman? Saya dengar. Oke. Tadi aku stop dulu.